ketika itu sekitar tahun 78 79 itu saya mencari yang namanya Pak Azwar, nggak ketemu karena di situ cuma ada Mas Tertib Suratmo, Yoyok Coaong, Bani Intil Wilatekta, Yono Gandem, Gus Yoko, Nono Diono, ada Gunadi Puspowijoyo, kemudian beberapa teman, Budi AA ada, Gege Andika nggak ikut latihan dasar waktu itu. Baru beberapa hari kemudian ketika latihan gerak badan di depan sanggar Teteram di Sawul Jajar, ketika itu habis subuh kita latihan gerak itu, saya nggak tahu keluar dari rumahnya Bang Azwar, orangnya sangat cekatan, disuruh geraknya yang benar. Nah, saya bisanya seperti itu. Memang itu sebuah tantangan bagi saya, tantangan yang harus saya lawan dan harus saya kendalikan. Dari pola latihan yang semacam itu, kemudian setiap hari latihan jam 3 persis harus sampai di lapangan, tidak boleh terlambat. Jika terlambat dapat hukuman, yaitu lari keliling kampung bersama-sama, karena yang terlambat satu orang semuanya dihukum, nggak peduli itu termasuk Mbak Titi Azwar, dihukum ikut keliling kampung juga karena satu orang terlambat. Artinya bahwa tingkat kedisiplinan di teater alam memang luar biasa dan itu penting. Nah, manfaatnya bagi kehidupan sehari-hari, disiplin itu ternyata tidak cuma disiplin terhadap diri sendiri, tetapi juga disiplin terhadap lingkungan, terhadap orang lain. Karena sebelum jam 3 itu teman-teman harus membersihkan tempat latihan, nyiramin, mana yang timba pakai masih tradisional, itu semuanya dikerjakan bersama. Itu manfaat yang saya dapat sangat banyak ternyata, pola-pola latihan kedisiplinan. Sehingga untuk korupsi waktu sedikit pun ketika jam latihan sudah masuk itu sangat sulit. Karena memang yang namanya korupsi itu tidak cuma uang, tetapi waktu pun bisa dikorupsi. Dan di teater alam dengan kesadaran sendiri, teman-teman itu tidak mau mengerjakan. Misalnya di sela-sela latihan mencuri-curi tempat sembunyi untuk merokok, itu pun tidak dilakukan karena memang ketika latihan tidak ada rokok, tidak boleh merokok. Setelah latihan silahkan merokok. Begitu mendengar azan maghrib, break, semuanya break, istirahat. Seperti itu. Latihan di teater alam itu sangat berguna bagi yang lebih ke dalam, artinya latihan pengamatan, latihan panca indera yang manusia punya 5 indera itu dilatih satu persatu di teater alam. Itu merupakan hal-hal yang sangat penting bagi kehidupan, tidak cuma sekedar untuk kepentingan di atas panggung, tetapi bagi kehidupan itu sendiri. Misalnya sebuah contoh misalnya adalah pengamatan ketika di jalan atau di perempatan, atau latihan pencecapan. Itu adalah ada kaitannya dengan imajinasi. Karena ketika kita berlatih mengamati di jalanan, kemudian sampai ke sanggar, harus diceritakan pengamatan tentang di perempatan itu, tingkah pola orang-orang yang ada di perempatan menunggu lampu menjadi hijau. Itu kan macam-macam, ada yang upil, ada yang macam-macam, garuk-garuk dan lain sebagainya. Itu kita amati tingkah laku, ketidakdisiplinan orang-orang di jalan itu pun akan kelihatan. Kemudian latihan pencecapan adalah latihan imajinasi. Misalnya ketika kita prep itu kemudian disuruh menjulurkan lidah dan dikasih garam, apa yang dirasakan? Kalau cuma sekedar asin saja, setiap orang pasti bilang asin. Tetapi kita harus mampu membayangkan bahwa bagaimana membuat garam, di mana ladang garam, garam itu dari mana asalnya. Itu yang namanya imajinasi. Sangat penting buat pengamatan. Dari mengamati manusianya, lingkungannya,
bentuk-bentuk kursi, bentuk-bentuk lukisan, warna-warna lukisan, warna-warna karya ukir dan lain sebagainya. Itu sangat penting untuk kepekaan. Pas angkatan saya di Teater Alam itu ada Edi Broto, ada Palgunadi Puspowijoyo, ada Benu Patihan, walaupun belakangan ada Papang Safari Mega, kemudian ada Tatang Peyang Marutopaksi, namanya antik-antik. Itu mempersiapkan naskah Obrok-Owok-Owok dan Oedipus Rex untuk pementasan di Ancol, Jakarta. Ketika itu persiapannya memang cukup luar biasa karena membutuhkan kur yang banyak orang. Di situ juga ada Agus Lelur. Ketika persiapan pementasan itu disutradari oleh Tertib Suratmo, yang mana Mas Ratmo itu sebetulnya cukup disiplin, tetapi menurut saya lebih banyak diam. Jadi kalau marah dia diam. Kalau Bang Aswar kalau marah aja. Kalau Mas Ratmo marah diem gini, cuman pegang ini karena kelakuan teman-teman tidak kurang disiplin pada gerak, kurang disiplin pada hands property yang dibawanya, itu membuat Mas Ratmo pusing. Tetapi pelan-pelan teman-teman semakin siap dan meningkat, sementara saya sendiri tidak ikut pentas karena saya harus mempersiapkan properti dan artistik. Selanjutnya ketika setelah saya masuk Teater Alam ternyata semakin menarik bagi saya. Artinya banyak hal-hal yang ada pada diri saya bisa saya pelajari lewat metode Teater Alam. Karena menurut saya Bang Aswar itu adalah guru, sahabat, keluarga, kakak, dan lain sebagainya. Artinya apapun bisa diserap yang berguna bagi kehidupan, tidak sekedar untuk kepentingan pentas panggung, tetapi untuk kehidupan itu sendiri. Jadi lebih menyeluruh. Bahkan ketika akhirnya kita harus mempersiapkan diri tahun 86 untuk menghadiri undangan di Kuala Lumpur di Malaysia, kita mempersiapkan 2 naskah, Qasidah Al-Bazazi dan Oedipus Rex. Proses latihannya cukup luar biasa karena didukung oleh banyak orang. Kurang lebih ada 21 orang pemain. Karena metode latihan teater alam itu memang agak berbeda menurut saya dengan teater yang lain. Karena ketika seluruh pemain ditawari, bisa latihan nggak jam 3? Nggak bisa karena banyak hang heng hong acas, alasan banyak sekali. Tetapi kedisiplinan jam untuk mengejar jam latihan itu harus dikejar. Maka muncullah gagasan latihan jam 12 malam. Tengah malam orang tidur, teater alam latihan teater, teriak-teriak. Hasilnya luar biasa. Pentas di Kuala Lumpur banyak penonton yang menangis karena naskah Oedipus adalah naskah tragedi. Di teater alam itu latihannya, disiplinnya luar biasa, harus melebihi militer karena memang kehidupan seniman itu harus lebih disiplin dari militer maupun apalagi pegawai negeri. Sehingga metode latihan di teater alam sungguh luar biasa. Kalau nggak bisa latihan sore ya malam hari. Kalau nggak bisa malam hari, tengah siang hari. Kalau perlu habis subuh kita latihan di alun-alun utara karena ruang yang luas adalah alun-alun utara sehingga ditonton banyak orang. Untuk persiapan ke Kuala Lumpur itu baik latihan Qasidah maupun Oedipus itu kita lebih sering di alun-alun utara. Jadi di tengah alam terbuka kita latihan yang kadang-kadang orang bingung iki latihan opo untuk apa, sementara kita mempersiapkan diri untuk sebuah pesta seni pada tingkat Asia di Kuala Lumpur tahun 1986. Latihan-latihan itu antara lain, tetapi memang agak unik di teater alam. Ada juga pelajaran tentang sastra, pelajaran tentang hukum, pelajaran tentang manajemen, itu dilalui secara bertahap. Ada tim pengajarnya yang disusun oleh Bang Aswar, sehingga ketika anggota teater alam itu yang jeli bisa memilih dan memilah
arah mana yang ingin saya pelajari secara detail. Misalnya sastra, ternyata ketika sastra saya pelajari betul, saya akhirnya mampu menulis sebuah naskah drama dengan judul Anak Laut. Walaupun pendek, tetapi itu murni tulisan saya dan hasil dari sebuah latihan di Tetra Lab. Kemudian tentang manajemen, kemudian tentang hukum, sedikit banyak teman-teman banyak yang jadi wartawan di Tetra Lab. Contohnya Bani, ada wartawan Roso Daras juga di pers, kemudian Kecu Esmadi juga di pers, Mustafa Wihasim di pers. Artinya banyak sekali manfaat dan guna latihan yang disusun secara bertahap oleh Bang Aswar, baik itu untuk kepentingan pertunjukan di panggung maupun untuk kepentingan hidup itu sendiri. Karena sampai sekarang saya masih menggunakan beberapa metode latihan yang dilakukan oleh Tetra Lab, kemudian saya serap, saya manfaatkan semaksimal mungkin. Dari sistem latihan Tetra Lab yang demikian ketat, tetapi pelatihnya Bang Aswar dalam hal ini adalah selalu siap. Kalau metode sekarang barangkali akan sulit sekali mencari pelatih yang sekaligus guru, kakak pembina, keluarga, itu akan sangat sulit. Yang selalu siap melatih secara disiplin, secara keilmuan apapun. Artinya ilmu itu untuk ilmu hidup. Persiapan pentas ke Kuala Lumpur itu memang luar biasa karena memang latihan terbuka juga di Parangtritis dengan metode mencoba tahan panas pasir. Kemudian ternyata ketika kita sampai naik pesawat dari Jakarta ke Kuala Lumpur, sampai Kuala Lumpur luar biasa kagetnya karena latihan kita untuk GR itu di gedung yang full AC. Maka banyaklah teman-teman kita yang tidak keluar kalimatnya karena tenggorokan sakit, badan masuk angin, kedinginan. Sementara padahal lighting luar biasa banyaknya. Saya sendiri menyiapkan lighting yang saat itu tahun 86 di Malaysia sudah semi komputer dan semua lighting itu dari Inggris. Gedung yang dingin karena tidak ada penonton semakin menjadi dingin sehingga kawan-kawan teater namanya itu pada sakit, pada masuk angin, sakit tenggorokan. Bahkan almarhum Gus Yoko tidak lagi bisa bernyanyi Qasidah Al-Barjanji. Kalau nyanyi fals. Yang paling penting untuk belajar teater, bermain teater itu tidak sekedar main-main, tetapi belajar tentang hidup. Dan untuk kepentingan panggung itu adalah belajar pengandaian dan pengumpamaan. Kalau ada anggapan bahwa bermain teater hanya buang-buang waktu, siapa bilang?